Dikisahkan ada seorang bocah bernama Yonghu. Dia tinggal bersama ayahnya yang merupakan seorang polisi. Sementara ibunya telah meninggal sewaktu melahirkannya. Yonghu mendapat pengajaran bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan doa orang yang bersungguh hati meminta. Suatu ketika, ayahnya terlibat dalam suatu insiden sebagai polisi dan sekarat. Pada waktu itu, Yonghu sangat putus asa dan pergi berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ia lalu bertemu seorang pendeta yang mengatakan ayahnya pasti akan sembuh. Harapannya semakin besar pada Tuhan dan ia pulang tidur. Tiba-tiba, ayahnya dipanggil Tuhan pada malam itu. Dan sebelum pergi, ayahnya berpesan pada Yonghu supaya ia menjadi orang baik dan menolong mereka yang membutuhkan. Semenjak kepergian sang ayah, Yonghu menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Ia percaya apa yang ia raih berasal dari kekuatannya sendiri. Dari situlah, kisah The Divine Fury dimulai. "20 tahun berlalu, Yonghu telah menjadi seorang atlet MMA terkenal. Sebelum tanding, ia melihat tato salib di punggung lawannya. Tiba-tiba, muncul bisikan dari Yonghu kecil yang menyuruhnya untuk balas dendam. Yonghu menjadi gelap mata dan menghabiskan lawannya dengan brutal. Setelah itu, ia tidur dan bermimpi menghancurkan tanda salib. Ketika terbangun, tangannya berdarah. Hari demi hari, Yonghu kehilangan banyak darah. Setiap bangun tidur, ia akan menemukan darah di tangannya. Dokter pun tidak mampu menjelaskan fenomena yang terjadi padanya. Sampai suatu ketika ia menaiki taksi, dan sang supir menyarankannya untuk pergi ke Cenayang. Yonghu yang awalnya tidak mau, akhirnya pergi karena kondisinya yang semakin memburuk. Cenayang itu mengatakan Yonghu berhati gelap, sehingga dipenuhi para iblis. Bisikan dari Yonghu kecil adalah bisikan iblis yang menyamar. Setelah mengadakan ritual, Cenayang menyuruh Yonghu pergi ke tempat di mana ia akan bertemu dengan seseorang yang dapat membantunya di sana. Cerita berlanjut menampilkan dua orang yang disebut sebagai Pastor An dan Pendeta Choi. Mereka sedang melakukan pengusiran setan. Tiba-tiba, iblis memberontak dan hal itu membuat Pendeta Choi ketakutan sehingga ia pergi meninggalkan Pastor An. Pastor An yang terpojok pun meminta bantuan kepada Tuhan. Dan tiba-tiba Yonghu muncul. Yonghu menangkap iblis itu dan memukulnya. Tak sengaja, luka di tangan Yonghu mengenai iblis. Dan seketika itu juga, iblis terbakar dan lenyap. Pastor An menjelaskan bahwa luka yang ia miliki sama seperti luka salib yang terdapat pada tubuh Yesus. Suara-suara iblis mulai menguasai pikiran Yonghu. Melihat hal itu, Pastor An langsung berdoa baginya. Yonghu pun menjadi lebih tenang. Pastor An lalu mampir ke rumahnya untuk berdoa sembari meletakkan kalung salibnya. Ketika Pastor An tiba di apartemennya, Pendeta Choi sudah menunggunya untuk mengundurkan diri dari pekerjaan mengusir setan. Pastor An menerima keputusan Pendeta Choi dan menyemangatinya untuk mengejar mimpinya. Pastor lalu memohon pada Tuhan atas cobaan yang datang. Ia meminta seorang penolong baginya. Yonghu baru bangun tidur, dan untuk pertama kalinya, tangannya tidak berdarah. Ia lalu melihat kalung salib yang diletakkan Pastor An, dan berniat membuangnya. Namun pada akhirnya ia memutuskan untuk mengembalikan kalung tersebut kepada pastor. Ia meninggalkan kalung tersebut di pintu depan Pastor An. Pastor An sendiri berasal dari Vatikan, dan sedang bertugas mengusir setan di Korea. Cerita berlanjut menampilkan seorang pria bernama Jishin yang merupakan pemilik klub sekaligus pemimpin aliran ilmu hitam. Ia adalah orang yang kejam dan mengerikan. Ia melakukan ritual santetnya di ruang bawah tanah klub. Sesudah membunuh, ia akan mempersembahkan manusia itu kepada iblis yang ia puja. Jadi semacam tumbal gitu ya guys. Setelah mengembalikan kalung pada pastor, Yonghu kembali merasa sakit. Ia datang menemui Pastor An. Dan Pastor An memberikan sebuah benda untuk diletak di kamar Yonghu. Yonghu mengaku tidak percaya pada Tuhan. Lalu, Pastor An membagikan kisahnya. Beberapa lama setelahnya, Pastor An pamit untuk melakukan pekerjaannya. Sementara itu, Yonghu menawarkan tumpangan pada pastor. Di mobil, Yonghu menasihati agar Pastor An untuk tidak melakukan pengusiran seorang diri, karena nyawanya terancam.
Pastor An keras kepala dan tetap pergi sendiri. Tak tega, Yonghu pun memutuskan untuk membantu Pastor An. Mereka akan mengusir setan dalam tubuh gadis bernama Sujin. Ketika tiba di tempat, Sujin tampak normal dan ia menjelaskan bahwa ibunya lah yang gila. Pastor An menjelaskan pada Yonghu bahwa iblis bisa menyembunyikan dirinya dengan baik dan mereka sangat licik. Mereka berdua lalu memasukkan air suci ke dalam mulut Sujin secara paksa. Sujin pun langsung berubah menjadi sosok iblis. Pastor An jatuh pingsan setelah diserang. Dan Yonghu langsung maju melawannya. Iblis itu langsung memprovokasi Yonghu, mengatakan ialah yang membunuh ayahnya. Seketika itu juga, amarah Yonghu memuncak. Pastor An yang baru sadar berusaha menenangkan Yonghu, dan akhirnya berhasil. Yonghu menjadi tenang dan menangkap iblis itu dengan baik. Pastor An langsung melempar air suci padanya dan ia pun terbakar. Pastor An memberi penjelasan pada Yonghu mengenai perkataannya tempo hari. Menurutnya, Yonghu masih mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, jauh di lubuk hatinya. Hanya saja ia kecewa dan belum bisa memaafkan. Kemudian, Sujin tersadar dan ketika akan ditanyai, tiba-tiba Sujin kesakitan dan berdarah-darah. Ternyata, di sisi lain Jishin sedang menyantetnya agar tidak bisa buka mulut. Pastor An lalu melawan kuasa gelap itu dan berhasil mematahkan kuasa santet Jishin. Umiliare su potenti marte. Di vivite buena tense invocato ad nobis sanctum. In saecula saeculorum. Amen. Adegan berlanjut. Pastor An dan Yonghu sedang berada di rumah Yonghu sambil berbincang-bincang. Mereka tampak seperti ayah dan anak. Saling ngobrol santai, meledek, hingga berkomentar mengenai satu sama lain. Pastor juga menyampaikan terima kasihnya pada Yonghu yang telah bersedia membantunya. Dan mereka pun semakin akrab. Di sisi lain, ada seorang anak yang sedang dibully bernama Hoseok. Jishin memanipulasi Hoseok dengan menarik simpatinya, lalu memasukkan iblis padanya. Setelah itu, Jishin mendatangi Yonghu dan berpura-pura menjadi pendeta Choi. Yonghu tak pernah melihat wajah pendeta Choi. Jishin kemudian memprovokasi Yonghu dengan mengatakan bahwa Pastor An adalah iblis yang sebenarnya. Keesokan harinya, Yonghu mengabaikan panggilan dari Pastor An. Meski begitu, ia tetap cemas dan tampak tidak fokus dengan pekerjaannya. Pastor An telah tiba di tempat pengusiran iblis dan melakukan pengusiran iblis di tubuh Hoseok seorang diri. Setelah berhasil mengalahkan satu iblis, muncul sosok iblis lain dari tubuh Hoseok, sehingga Pastor An mulai kewalahan mengusir iblis-iblis itu. Di sisi lain, Yonghu melihat sebuah salib dan memutuskan untuk pergi ke tempat Pastor An. Ketika Yonghu tiba, Pastor An telah babak belur. Merasa geram, Yonghu mengusir iblis dalam tubuh Hoseok dengan sekejap. Yonghu merasa bersalah melihat wajah pastor babak belur dan meminta maaf. Orang-orang sekolah Hoseok pun berterima kasih pada Yonghu. Di perjalanan pulang, Yonghu berbincang hangat dengan Pastor An. Ia menceritakan, sebelumnya ia membenci tanda salib. Namun kini, ketika melihat salib, ia mengingat Pastor An, sehingga ia tak lagi membencinya karena ia mempercayai Pastor An. Pastor pun memintanya untuk mempercayai Tuhan dan melindungi yang lemah. Ia juga memuji ayah Yonghu yang pastinya merupakan sosok yang hebat jika dilihat dari Yonghu yang sekarang. Di sisi lain, Jishin menyantik Hoseok sehingga ia meninggal. Pastor An dan Yonghu pun langsung bergegas ke sana. Sewaktu Pastor An mendoakan mayat Hoseok, lampu berkedap-kedip dan Yonghu melihat wajah Jishin sedang menertawainya. Yonghu pun pergi mengejarnya. Sementara itu,
Mayat Hoseok menangis-nangis dan meminta Pastor An memeluknya yang kedinginan. Pastor An pun merasa kasihan dan memeluk Hoseok. Ketika Yonghu kembali, Pastor telah berada di tangan Jishin. Jishin mengancam akan membunuh Pastor apabila Yonghu menolak untuk memihak padanya. Pastor pun berusaha melindungi Yonghu dan menusukkan dirinya sendiri pada cakar Jishin. Jishin lalu menghilang sementara Yonghu bergegas membawa Pastor An ke tempat Pendeta Choi. Pendeta Choi berusaha mendoakan Pastor An yang sedang sekarat. Sementara Yonghu pergi ke gereja menatap hampa salib Tuhan. Yonghu marah dan mengungkapkan kekesalannya kepada Tuhan mengenai ayahnya yang tak selamat maupun Pastor An yang sedang sekarat. Yonghu marah dan pergi dari sana. Ia bertekad mengatasi Jishin dengan kekuatannya sendiri. Yonghu menerima alat dan pakaian dari Pendeta Choi yang dapat membantunya mengusir iblis. Setelah siap, ia pun berangkat ke rumah Sujin dan memaksanya memberitahu alamat Jishin. Yonghu pun tiba di klub Jishin dan dihadang oleh para iblis. Perkelahian intens pun terjadi. Yonghu membakar iblis-iblis itu dengan tangannya dan berhasil melewati kerumunan iblis. Di sisi lain, Jishin mulai panik di ruang bawah tanah. Ia pun menyerahkan dirinya sendiri sebagai tumbal untuk mendapatkan kekuatan. Ia pun berhasil memperoleh kekuatan dan berubah menjadi iblis dengan badan bersisik. Yonghu sampai di ruang bawah tanah dan melihat Jishin. Ia berusaha melawan Jishin, namun percuma karena Jishin telah berubah menjadi sangat kuat. Yonghu pun terpojok dan pingsan setelah Jishin menggigitnya. Yonghu kemudian bertemu dengan ayahnya di alam bawah sadarnya. Ia memeluk ayahnya dan menangis karena merindukannya. Sang ayah menguatkan dan mengatakan, ia akan selalu berada di samping Yonghu. Seketika itu juga, Yonghu terbangun dan tangannya sudah berapi-api. Kemudian terjadilah pertempuran sengit antara mereka berdua. Yonghu berusaha keras melenyapkan Jishin sang iblis. Pukulan terakhir pun dilancarkan dan Yonghu menusuk tangannya dengan alat yang diberi Pastor An. Jishin pun terlempar dan berhasil dikalahkan. Lalu, tangan-tangan iblis yang dipuja Jishin menariknya masuk ke sumur sehingga ia tewas mengenaskan. Ketika Yonghu kembali ke tempat Pendeta Choi, Pastor An telah sembuh. Yonghu pun menangis di pelukan Pastor An. Memasuki ending, Pendeta Choi mendapat surat dari Pastor An yang mengatakan mereka telah tiba di Roma dengan selamat. Pastor juga menyemangati Pendeta Choi dalam menjalankan cita-citanya sebagai pengusir setan. Lalu, di dalam amplop surat, terdapat benda aneh berupa kalung bentuk salib. Pendeta Choi mengerutkan keningnya, dan film pun tamat. Aduh, bikin deg-degan juga ya nih ceritanya. Banyak adegan horor juga loh yang tentunya melatih kekuatan jantung kamu. Jadi pesan cerita ini adalah, apapun yang terjadi di dalam hidupmu, tetaplah percaya pada Tuhan ya. Kalau kalian gimana nih guys? Pernah disantet sama orang sejenis Jishin nggak? Coba ketik pengalaman kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini juga. See you guys on the next video. Bye-bye.